Halo pemirsa Lebong TV, Gen Kabar hari ini. Kembali lagi saya Riri Agustin menjumpai Anda. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong. Halo Gen Kabar Pak. Alhamdulillah wa syukurilah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Pak, terima kasih atas waktunya. Bapak sudah berkenan untuk kami berbincang-bincang dan ngobrol di program Gen TV dari Lebong TV ya Pak ya. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Mustarani Abidin ini merupakan sekda di Kabupaten Lebong. Nah pasti ada yang penasaran bagaimana jejak karir bahkan asmara sendiri dari Bapak Mustarani Abidin itu sendiri ya Pak. Boleh kami tahu Pak? Boleh, terima kasih. Halo para pemirsa yang berbahagia. Saya sangat mengapresiasi kerja-kerja anak muda di Kabupaten Lebong seperti ini. Makanya saya sekali ditawarkan untuk bisa berbicara di Lebong TV, saya sanggupi dengan sangat senang seperti itu. Iya. Nah untuk itu kalau bicara tentang Kabupaten Lebong ini tidak asing bagi kami lagi. Karena saya mulai dari lurah di sini, sudah tuh camat sampai ke dinas. Nah sampai sekarang karir saya ada dipercayakan oleh Pak Bupati menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong seperti itu. Nah sekarang dalam karir itu banyak hal yang memang menjadi perhatian kita semua. Dan ini menjadi tanggung jawab saya sebagai Sekretaris Daerah seperti itu. Nah saya melihat banyak hal yang harus kita kejar dan perbaiki untuk mengejar kesamaan untuk Kabupaten Lebong yang kita cintai ini. Nah Pak, pemirsa Lebong TV termasuk juga saya sedikit kepo dengan bagaimana profil Bapak, biodata Bapak, hubungan asmara Bapak, bahkan sampai dengan jenjang karir Bapak itu sendiri. Ya, baik. Saya ini sebenarnya lahir di tengah-tengah ketidakmampuan ekonomi orang tua seperti itu. Makanya kami ini adalah 4 beradik. 4 beradik ini adalah cowok semua atau laki-laki semua, nggak ada perempuan. Makanya kalau saya lihat Mbak, rasanya sayang itu ada gitu. Dengan siapa aja lihat perempuan itu rasa sayang itu muncul. Karena apa? Saya ini dilahir di tengah-tengah memang laki-laki semua, nggak ada yang perempuan daripada keluarga saya seperti itu. Kecuali ibu saya yang cuman perempuan, lain itu semuanya laki-laki seperti itu. Nah, karena tidak berdayaan ekonomi orang tua, maka semangat untuk belajar, untuk terus berjenjang pendidikan itu muncul seperti itu. Saya lahirnya tepatnya di Bengkulu Utara, di Gunung Selan seperti itu. Nah, kemudian saya SD, kemudian SD itu di desa. Tapi karena memang orang tua saya itu hasrat untuk mendidik anaknya, karena dia tidak tamat sekolah. Cuman hanya sebatas sekolah rakyat seperti SR kalau dulu kan, SR seperti sekolah rakyat. Maka dia kirim kami adik-beradik itu ke Bengkulu, ke kota Bengkulu. Dengan cuman pas-pasan aja seperti itu, nggak ada lebihnya seperti itu. Nah tapi alhamdulillah saya SMP 5 Bengkulu, kemudian SMA 1 Bengkulu, kemudian saya melanjutkan ke Universitas Bengkulu, kemudian S2 saya di Universitas Indonesia seperti itu. Nah semuanya ini kami lalui 4 beradik ini memang dengan susah payah seperti itu. Nah kakak yang pertama Busran Abidin, dulu pernah anggota dewan. Kemudian Pak Profesor Juanda, sekarang juga jadi dosen seperti itu. Kemudian saya nomor 3 jadi pegawai negeri. Dan adik saya juga pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara seperti itu. Nah ini dilalui dengan sangat-sangat prihatin seperti itu. Suatu ketika pernah menangis seperti itu. Dengan ketidakberdayaan. Ini masih pada posisi kuliah. Pulang dari sekolah, kuliah, karena uang nggak ada, nggak bisa jajan di sekolah. Kemudian pulang ke rumah hanya mendapatkan hanya tok nasi gitu. Nasi, cabai pun nggak ada. Akhirnya kita ambil ulek sendiri, cabai kita makan untuk penyedapnya saja seperti itu. Begitu prihatin, begitu tidak enaknya seperti itu. Tapi saya sadar karena ini orang tua saya ingin merubah semuanya seperti itu. Dari ketidakmampuan. Makanya di keluarga kami kalau menyebut orang tua itu profesor. Orang tua saya itu. Karena
ketidakberdayaan ekonomi dia justru bisa membuat anak-anaknya alhamdulillah mencapai jenjang karir masing-masing seperti itu. Nah, kemudian cerita tentang organisasi misalnya. Saya berorganisasi ini benar-benar pure karena ingin organisasi. Pertama saya adalah di pelajar Muhammadiyah. Saya dididik sampai berapa malam seperti itu di pelajar Muhammadiyah. Kemudian saya masuk di HMI, masuk di Kosgoro. Nah, termasuk pegawai negeri sipil saya pun sebenarnya berkat organisasi. Karena pada saat saya di organisasi di Kosgoro di Bengkulu, kemudian Mubes di Palembang, saya satu-satunya yang pada saat itu di Bengkulu untuk diajak berorganisasi di tingkat pusat, yaitu di DPP Kosgoro di Jakarta seperti itu. Nah, ceritanya kemudian saya hijrah ke Jakarta. Setelah selesai kuliah, saya hijrah ke Jakarta. Saya ingin berorganisasi dengan benar-benar berorganisasi seperti itu. Nah, entah apa kebetulan ketemu dengan Pak Suprapto, mantan Gubernur Bengkulu, yang juga ketua PPK Kosgoro pusat dulu. Nah, tiap hari ketemu, saya tidurnya karena ya ke Jakarta siapa yang didatangi, nggak ada, keluarga nggak ada, segala macam nggak ada seperti itu. Tidur di kantor, makan di kantor Kosgoro, cuci baju sendiri di Kosgoro itulah. Nah, tiap pagi ketemu dengan Pak Prapto yang mantan Gubernur Bengkulu, nanya dia, lah kamu siapa kok tiap pagi ada di sini seperti itu. Saya kenalkan dirilah, saya dari Bengkulu. Oh, kamu di Bengkulu? Iya. Lah kenapa di sini? Bangun organisasi. Benar Bang Resi? Benar saya Pak. Ya udah organisasi. Nah, akhirnya singkat cerita, beliau ngasih semacam kopelan. Memo lah, nggak tahu saya isinya. Saya tanya, mau jadi pegawai negeri? Nggak mau Pak, saya nggak mau jadi pegawai negeri. Ya seperti itu ya. Nggak mau saya jadi pegawai negeri. Kenapa? Nggak enak Pak. Sekarang mau organisasi seperti itu. Nah, tahu diam-diam Pak Suprapto ini tadi ngasih memo, ngasih surat ke Gubernur Bengkulu. Pada saat itu Pak Aziz Ahmad seperti itu. Nah, pas dibuka oleh saya antar, mau pulang ini. Kamu silakan, ini biaya mau pulang. Ini antar surat ini ke Pak Prapto seperti itu. Waktu itu bukan Pak Prapto ngasih ke Pak Aziz Ahmad seperti itu. Nah, pas dikasih seperti itu Pak Aziz Ahmad, lihat buka. Lah ini Pak Prapto suruh kamu tes pegawai negeri seperti itu. Waduh, nggak mau saya Pak. Kalau nggak mau lapor ke Pak Prapto seperti itu. Akhirnya Pak itu nggak berani. Pak Aziz nggak berani. Ya udah, coba kamu tes aja. Saya nggak berani lapor katanya seperti itu. Akhirnya tes. Luluslah saya jadi pegawai negeri sipil yang notabene menurut saya adalah tanda kutip bersih lah seperti itu. Ya kan, bersih karena saya disuruh oleh Pak Prapto seperti itu. Nah, mulailah karir saya di pegawai negeri ini di Provinsi Bengkulu. Dulu waktu itu kepala saya adalah Pak Marji Siatiastono. Nah, seperti itu. Orangnya ketat, disiplin. Nah, saya banyak belajar dengan beliau seperti itu. Kemudian di provinsi saya jadi Kasubag di salah satu di dinas Bapedalda dulu seperti itu. Nah, saat Bapedalda kemudian istri saya ingat saya nikah tahun 2001 seperti 2001. Itu. Tahun 2000. 2001 anak saya lahir yang pertama. Nah, istri saya lulus di pemerintah Kabupaten Lebong seperti itu. Nah, ketika lulus pegawai negeri sipil seperti ini, supaya saya nggak mau berpisah dengan istri. Saya kan termasuk sayang istri gitu loh. Iya, setia juga ya Pak ya? Setia saya seperti itu. Nggak mau saya pisah sama istri saya. Maka saya yang minta pindah ke Kabupaten Lebong. Iya. Nah, kalau di Lebong ini karir saya dimulai dari lurah dulu. Lurah Pasar Muara Aman. Mungkin teman-teman pemirsa mungkin kenal 2007 itu saya jadi lurah. Iya. Kemudian jadi camat di sana. Setelah menjadi camat, saya jadi kepala dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Sudah itu saya dipromosikan jadi kepala dinas DPPKAD keuangan. Sekarang BKD seperti itu. Setelah itu saya berkecimpung. Itulah. Kemudian saya hijrah ke Bengkulu Utara karena Pak Imron pada saat itu meminta saya membantu beliau.
Nah, kemudian setelah itu Pak Rojonsa juga meminta saya untuk kembali lagi ke Lebong seperti itu. Nah, sesuai sama-sama kita ketahui, maka sekarang jabatan itu adalah sekretaris daerah. Nah, itu sekelumit tentang jenjang karir seperti itu. Iya. Suka dukanya memang banyak sih seperti itu. Iya. Ada perjuangan ya Pak ya. Betul. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak adalah sebagai ASN tertinggi Ya, di Kabupaten Lebong. ya. Apakah hanya ingin start di situ saja atau untuk selanjutnya bagaimana Pak? Kalau hidup saya itu Mbak mengalir aja tuh. Nggak pernah ada target, nggak ada harus ini, harus ini, nggak ada seperti itu. Saya sekarang juga merasa sudah berbahagia, sudah di Sekda, bisa berbuatlah untuk kabupaten yang kita cintai ini. Saya sangat mencintai Lebong karena orang istri saya orang sini, anak-anak saya di sini seperti itu. SD dulu di sini anak-anak saya, dan saya sangat mencintai. Saya ingin berbuat lebih lah untuk Kabupaten Lebong. Kalau target ke depan saya pikir kita mengalir sajalah seperti itu. Apa yang diskenario oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita semua seperti itu. Bagus ya Pak ya. Iya. Dan apa itu tadi namanya hubungan asmara Bapak? Bagaimana sih Pak? Ini sedikit menyinggung ke pribadi Bapak itu sendiri. Kalau Iya. boleh diceritakan. Iya. Sebenarnya saya adalah alumni Universitas Bengkulu seperti itu. Sedangkan orang rumah ini alumni di Yogyakarta sebenarnya. Nggak nyambung kalau masih mudanya. Tetapi kebetulan saya dekat di Kampung Bali itu di Bengkulu. Ketemulah mantan pacar, mantan apalagi banyak hal yang bisa kita benahi di situ. Tetapi ini saya lihat chemistry-nya lain di mantan pacar ini, orang rumah saya ini seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini waktu itu saya berdekatan rumah. Beliau istri saya ini alumni daripada di di Jogja. Kemudian saya di Universitas Bengkulu, ditemukan di Bengkulu. Saya nggak kenal selama ini. Kebetulan asli orang rumah saya ini adalah di Lebong seperti itu. Asli orang Lebong. Asli orang Lebong. Jadi waktu pacaran dulu LDR ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi LDR waktu pacaran ketemu berhubung samping rumah. Samping rumah, dekat pacarku, rumah. Tetanggaku, idolaku jadinya. Iya, siapa sih cewek cantik seperti ini? Gitu. Rasanya harus saya pikat ini. Ya dengan segala macam pesona yang kita punya, kita tampilkan pada saat itu. Andai kalau masih ada memang seperti itu, nggak usah lah dibilang Pak, seperti yang Bapak ketahui bahwa hubungan percintaan orang itu terkadang berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang bagus, ada yang memang dapat sedihnya aja, patah hatinya aja ya Pak ya. Iya. Seperti yang saya rasakan. Oh gitu ya? Oh enggak, cuman enggak ada loh Pak. Saya nggak pernah galau, saya nggak pernah apa gitu, santai. Sebenarnya dalam hal asmara perjodohan seperti itu, sebenarnya takdir semua yang menentukan. Iya. Ya, mau jodoh, rezeki itu semua di tangan Allah. Ada yang jalannya lurus, dengan keinginan seperti Bapak tadi kan, mengeluarkan pesona dengan segala upaya, ternyata diterima dengan baik oleh Ibu. Ada yang juga kadang sudah berupaya, tetapi tidak diterima. Iya, banyak yang bisa kita contoh seperti itu. Bertahun-tahun pacaran, tapi kalau nggak jodoh juga nggak. Nah, saya nggak tahu isi hatinya Mbak kan, tapi kalau saya bertahun-tahun sepertinya jadi. Tapi apa boleh dikata, semua jodoh di tangan Allah tadi, kita seperti ini. Nah, kalau bicara tentang istri ini, saya pikir orang rumah saya itu nggak terlalu lama saya kenal. Ya, baru kenal, kayaknya nyocok. Nah, karena cocok ini kita gimana kalau kita jadikan ini rumah tangga, kita jadikan percintaan ini sehidup semati. Nah, istri saya waktu itu mantan pacar ini terus mengatakan, oke, kalau gitu, kalau berani tolong datang ke orang tua saya. Saya bilang siapa takut, saya bilang kayak gitu. Andai semua lelaki seperti di sini ya Pak, ya di Lebong khususnya, kalau ditantang seperti itu, kalau berani datang ke rumah, siapa takut, tapi rata-rata banyak yang ketakutan. Ya, ketakutan ini bisa dimaklumi karena mungkin persiapan segala macam. Saya juga nggak berani kalau ditawarkan dulu oleh pacar atau mantan pacar dulu-dulunya itu sebenarnya datang ke rumah. Karena persiapan secara ekonomi, pekerjaan belum, saya juga takut. Tapi pada saat itu kemudian
saya sudah jadi pegawai negeri di provinsi kayak gitu. Iya. Ditantang kayak gitu kayaknya wah siapa takut saya bilang kayak gitu. Iya. Karena memang Sudah ada modal, ada persiapan dasar Iya, benar seperti sekali. itu. Oke deh Pak. Nah sekarang lagi libur. Apa sih kegiatan Bapak di tengah liburan seperti ini Pak? Nah kebetulan waktu saya menjadi sekda ini, saya lihat ini kan masih 6 hari kerja pada saat itu kan. Nah saya lihat 6 hari kerja ini kok sepertinya waktu jam 2 sampai sore itu pegawai negeri ini ketebuang percuma seperti itu kan. Nggak efektif saya bilang. Nah saya coba mengusulkan ke Pak Bupati, bagaimana kalau kita menerapkan 5 hari kerja. Jadi efektif benar. Jadi Senin sampai Jumat itu benar-benar full sampai sore. Sedangkan Sabtu, Minggunya benar-benar press gitu seperti itu. Nah kembali ke pertanyaannya sekarang ini apa yang harus saya lakukan kalau Sabtu Minggu. Nah kebetulan ini musim corona. Iya. Nah Sabtu Minggu biasanya saya cek ke posko baik ke batas Bengkulu Utara maupun batas ke Rejang Lebong seperti itu. Nah saya cek persiapan anak-anak minimal kita angkat moralnya seperti itu. Nah apalagi bulan puasa ini karena nggak ada banyak kegiatan Sabtu Minggu ini saya gunakan untuk berkumpul keluarga seperti itu. Kebetulan anak-anak saya ngumpul di Lebong, kemudian nggak ada pekerjaan yang lebih itu. Iya. Nah di samping memang harus cek posko segala macam, saya di rumah aja kumpul dengan keluarga. Iya Seperti berarti itu. Senin Jumat masih sama seperti biasanya sebelum puasa. Oh ya, kalau Senin Jumat seperti biasa kita sampai sore seperti itu. Pekerjaan numpuk di kantor. Nah kalau masalah jam kantor kadang-kadang saya nggak lihat lagi jam kantor. Kadang-kadang pulangnya malam seperti itu. Ya jam 10, jam 9 karena numpuk. Karena sekarang ini banyak tamu. Jadi praktis bisa bekerja itu dari jam 3, jam 4 sampai sore benar. Nah sedangkan pagi sampai siangnya itu banyak tamu. Saya melayani tamu seperti itu. Iya, apalagi memang harus dibatasi ya Pak ya karena corona ini. Oh iya. Apapun bentuk pekerjaan di luar itu memang harus dibatasi ya Pak ya. Iya. Nah kita sekarang ada aturan distancing kayak gitu kan jaga jarak, kemudian tinggal di rumah seperti itu. Iya. Ibadah pun dibatasi seperti ya pokoknya kita ikutilah protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah Iya. supaya kita kesehatan kita terjaga, masyarakat kita aman, kita pun nggak gelisah dalam Iya. bekerja Nah seperti itu. melihat semakin hari jumlah positif corona di Indonesia itu semakin meningkat. Ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk mempertahankan supaya Lebong tetap berada di zona hijau Pak? Ya, saya sebagai orang yang dipercaya di Kabupaten Lebong untuk melihat kondisi-kondisi corona seperti ini. Pertama awal dulu kita langsung membentuk posko. Iya. Nah poskonya itu posko perbatasan, kemudian setiap seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lebong kita jadikan posko seperti itu. Kemudian sesuai dengan arahan pemerintah, anggaran untuk pembiayaan COVID-19 ini kita tingkatkan dengan cara merealokasikan anggaran dan refocusingkan anggaran seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai itu. Nah, untuk mempertahankan Lebong ini supaya zona hijau, saya pikir cuma satu, ikuti protokol pemerintah tentang kesehatan ini. Tidak lain seperti itu. Kalau protokol pemerintah ini yang dibuat oleh pemerintah kita kita jalani dengan sempurna dan dengan baik, insya Allah Lebong tetap zona hijau seperti itu. Ya, mungkinkah kita melakukan PSBB seperti yang dilakukan daerah-daerah tetangga Pak? Nah untuk sekarang ini saya pikir belum perlu. Karena apa? Karena sekarang ini untuk PSBB pertama harus seizin Menteri Kesehatan. Artinya kita membuat surat ke Menteri Kesehatan melalui gubernur, kemudian waktunya juga agak panjang proses perizinan itu. Iya. Nah kebetulan kita melihat sekarang ini Lebong zona hijau, maka untuk sementara ini kita belum menerapkan PSBB itu seperti itu. Adakah pengertian untuk masyarakat karena pada dasarnya masih banyak masyarakat memiliki ketakutan tersendiri apabila mengetahui tetangga atau anggota rumahnya terindikasi virus corona ini Pak? Ya, untuk virus corona ini bukan aib ya. Ini saya perlu tekankan ke masyarakat. Ini bukan aib. Kalau seperti HIV AIDS mungkin itu aib. Karena itu perlakuan yang tidak bagus
akhlak yang tidak bagus seperti itu. Tapi kalau ini kita sendiri nggak tahu, penyebarannya adalah melalui hand to hand kayak gitu kan, bertatap muka, kemudian di droplet, seseorang memegang tempat meja, kemudian orang itu tidak sengaja kita juga memegang tempat meja. Nah ini kan bukan aib seperti itu. Nah untuk itu saya himbau kepada masyarakat untuk tidak takut dengan virus corona ini. Tetapi yang terpenting adalah hati-hati. Makanya sebut tadi adalah protokol pemerintah itu yang terpenting. Kenapa protokol pemerintah ini yang penting? Pertama adalah jaga jarak seperti itu. Seperti kita ngobrol seperti ini sudah protokol pemerintah seperti ini. Nah kemudian harus memakai ini. Nah kemudian Mbak enggak kan karena mungkin pakai jilbab nanti bisa ditutup juga nggak ada masalah seperti itu. Nah kemudian setiap keluar rumah atau masuk rumah itu harus cuci tangan yang bersih seperti itu. Nah karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang kita pegang kalau keluar rumah, maka kita cuci tangan seperti itu. Kemudian perilaku hidup sehat, itu yang terpenting. Makan gizi yang berbanyak, yaitu vitamin. Nah ini akan menghalau, akan membuat virus corona ini mungkin akan terhindar seperti itu. Iya. Bagaimana Bapak melihat bahwa hal-hal apa saja yang berdampak pada di saat virus corona ini sudah melanda kita? Maksud dalam artian saya, bagaimana kita menghadapi dampak ekonomi di Kabupaten Lebong ini? Iya, kemungkinan ini sekarang sudah terasa ya, terasa benar ini. Walaupun kita musim panen seperti itu, saya lihat perkembangan di bawah itu terasa benar seperti itu. Terasa benar. Mungkin pasar ramenya tetap, tetapi raya beli masyarakat itu yang berkurang. Kalau selama ini cabenya beli sekilo mungkin setengah kilo. Beras selama ini mungkin setengah kaleng, sekarang hanya 2 cupa seperti itu kan. Nah yang seperti ini yang kita lihat dampak-dampaknya. Makanya saya bilang dengan teman-teman yang menangani masalah ekonomi ini seperti sosial. Itu agar mempercepat bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Agar ini dampaknya terasa agak kurang nanti seperti itu. Jadi masyarakat kita untuk hal-hal ekonomi. Makanya kita nggak terlalu bisa membatasi bidang perekonomian ini untuk di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Itu nggak kita batasi. Seperti pertokoan tetap kita buka, pasar tetap kita buka. Agar apa? Agar masyarakat kita bisa beraktivitas tentang ekonomi ini dengan baik. Seperti itu. Nah kalau virus corona ini terus mewabah, kemudian kita toko-toko kita suruh tutup, pasar kita suruh tutup. Saya pikir ini akan lebih berdampak ke ekonomi. Makanya kita ini nggak terlalu kita ketat di bidang itu karena supaya masyarakat bisa beraktivitas di ekonominya seperti itu. Bagaimana beberapa masyarakat itu bekerjanya di bidang entertain, Pak? Saya pikir, menyikapi itu, Pak? Ya saya pikir nggak ada masalah seperti itu kan, nggak ada masalah. Agar bisa protokol pemerintah aja juga bisa dijaga, ya kan? Yang dilarang masa pemerintah ini kan ngumpul rame-rame banyak. Tapi kreativitasnya kan jangan dibelenggu kayak gitu. Kreativitasnya tetap jalan. Yang kita larang ini kan tidak berkumpul rame kayak gitu. Antara satu jaraknya sangat dekat. Sehingga wabah virus itu bisa tertular dengan itu. Kemudian tidak cuci tangan, tidak pakai masker kayak gitu. Keluar rumah nggak pakai protokol pemerintah. Nah ini yang saya pikir harus dibuat semacam memperketat yang model itu. Tapi kalau kreativitas seperti entertain ini nggak perlu takut, saya pikir seperti itu. Harus jalan terus. Karena apa? Masyarakat butuh dan masyarakat menunggu kreativitas anak muda seperti kalian ini. Nah Pak, kalau kita lihat pembangunan Lebong semakin pesat pada masa kepemimpinan Bapak Ros Junsa ini ya Pak. Ya. Bagaimana pengembangan dana desa itu sendiri Pak? Iya, baik. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah itu sudah menguncurkan beberapa program yang sekarang ini lebih wah seperti itu. Dengan anggaran dana desa dan anggaran desa itu sendiri seperti itu. Ada DD dan ada ADD seperti itu. Nah sekarang saya ingin menjelaskan ADD dan DD ini. Karena apa? Di tengah-tengah, kalau kemarin-kemarin mungkin tidak ada terkendala ya. Iya. Karena apa dana desa dan anggaran dana desa ini, ADD dan DD ini. Karena apa? Semuanya diserahkan dengan desa
untuk infrastruktur, untuk siltap, untuk segala macam diserahkan kepada desa. Tapi sekarang ini dengan COVID-19 ini, desa sudah dibuat semacam aturan bahwasannya tidak boleh lagi A, B, C, D. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan juklak juknisnya, kemudian aturan mainnya tentang dana desa. Nah, dana desa ini kalau kemarin ini sebenarnya sudah selesai, Mbak. Sudah selesai. Saya mau jelaskan ke seluruh masyarakat, seluruh kepala desa, seluruh pangkat desa ini harus saya jelaskan dengan sedetil-detilnya seperti itu. Karena apa? Jangan sampai kenapa tahun kemarin dengan tahun ini kok berbeda sangat seperti itu. Jangan sampai nanti, oh yang disalahkan sekda, yang disalahkan pemerintahan desa. Bukan. Kalau kita normal kemarin, tahun-tahun kemarin normal, ini nggak ada masalah. Diserahkan semuanya APBD Des itu dikelola kemudian disusun oleh desa. Tapi tahun ini tidak. Karena ada COVID ini, maka ini berbeda sekali, Mbak. Berbedanya begini. Kemarin mungkin para kepala desa sudah menyusun APBD Desnya. Tapi dengan adanya COVID, maka berbagai aturan itu harus masuk di anggaran dana desa. Contoh yang saya maksud harus dirubah lagi, nggak selesai-selesai. Kemarin kita para kepala desa belum membuat di APBD Desnya belum mencantumkan tentang penanganan COVID. Ya, belum penanganan COVID. Kemudian tentang ketahanan pangan desa. Belum selesai ini dibuat, kita suruh robah APBD Des ini. Bagi desa ini, robah dulu. Harus masuk COVID dan ketahanan pangan. Para kepala desa kita sudah ngikut ini. Para pemirsa. Sudah ikut, sudah buat dia. Tentang penanganan COVID dan ketahanan pangan. Belum selesai ini sudah dibuat. Turun lagi aturan yang membuat harus dananya digunakan untuk BLT. Bantuan langsung tunai desa. Oleh kepala desa kok ada apa ini? Seolah-olah ini pemerintah daerah menghambat. Tidak. Kalau tidak ini tidak boleh dicairkan. Maka kita buat surat lagi melalui PM Desos. Ini membuat lagi harus memasukkan bahwasannya harus ada dana desa itu harus masuk unsur bantuan langsung tunai desa. Nah, kita pemerintah daerah melalui petunjuk Kementerian Desa harus terus mengedukasi para kepala desa. Akhirnya kita membuat surat melalui PM Desos harus tolong dibuat dirubah lagi, di APBD Deskan lagi perubahan tentang bantuan langsung tunai desa. Akhirnya nggak selesai-selesai di tingkat APBD Des terus. Itu omongan kepala desa. Ini harus kita lakukan. Kalau nggak boleh pencairan. Seperti itu. Akhirnya sekarang itu masuk ke bantuan langsung tunai desa harus dimasukkan ke dalam anggaran desa mereka. Nah, ini saya jelaskan, jangan seolah-olah sekda, jangan seolah-olah bupati yang menghambat. Tapi ini benar-benar dari pemerintah pusatnya yang mengaturkan demikian. Dan ini tahun ini karena ada COVID-nya ini. Nah, ini harus saya jelaskan. Nah, sekian persennya nanti ada di di surat tersebut. Nah, ini harus kita patuhi, harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Nah, saya takutnya nanti seolah-olah pemerintah kabupaten yang salah seperti itu. Nah, sebenarnya persoalan ini se-Indonesia sih. Se-Indonesia ini harus memang sudah dilaksanakan seperti itu. Bukan buatan sekda, bukan buatan bupati, bukan buatan siapa-siapalah. Ini memang benar-benar murni untuk kepentingan COVID ini seperti itu. Ini yang perlu saya jelaskan tentang dana desa ini. Iya, persoalannya tersendat gara-gara COVID, Pak ya? Iya, betul. Nah, sekarang itu sering digaungkan tentang ayo pemuda, ayo ikut memajukan Kabupaten Lebong. Menurut Bapak peran tersendiri pemuda di Kabupaten Lebong itu bagaimana? Apakah ada wadah ataukah memang hanya cuma sekedar dikasih panggungnya saja, memang tidak berkontribusi? Menurut Bapak itu sendiri apa? Terlepas dari Bapak yang memang aktif dalam berorganisasi. Ya, saya lihat di Kabupaten Lebong ini pemudanya pada kreatif sebenarnya kan. Anak mudanya kreatif semua. Di bidang olahraga kreatif di olahraga, di bidang seni kreatif dan seni.
kemudian di bidang sosial aktif di sosial, bidang organisasi aktif di organisasi. Nah, saya minta nanti melalui KNPI misalnya itu, ini wadah ini ditampung. Apa sih keinginan-keinginan pemuda kita ini? Ditampung, dicatat, diusulkan ke pemerintah daerah. Sehingga nanti kita bisa mengetahui, oh anak muda ini maunya A. Nah, kita dari pemerintah daerah, ini infrastrukturnya yang kita bangun seperti itu. Kita ingin panggungnya dibuat, kita ingin tempatnya dibuat, kita ingin sarana prasarana. Nah ini peran pemerintah daerah. Nah yang pada hakikatnya yang muncul, yang ke depan itu, yang kita dorong supaya berkreativitas ini anak-anak mudanya itu loh Mbak. Nah Pak, sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Adakah kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di Ramadan kali ini Pak? Oh kalau berbedanya sih enggak sih, biasa aja dari tahun-tahun Ramadan seperti inilah. Tetapi yang membedakannya itu adalah di sisi pekerjaan. Kalau kemarin-kemarin mungkin pekerjaan kita agak ringan seperti itu. Nah, tapi tahun ini karena saya tahun pertama jadi sekretaris daerah, tentu ini beban kerjanya menambah seperti itu. Waktu istirahat tentu berkurang, beban kerja tentu nambah di tengah-tengah puasanya. Tapi dengan keikhlasan yang tulus, saya mencoba membagi diri, membagi waktu, supaya ini terjadi dengan sempurna seperti itu. Nah ibadah harus dijalankan seperti itu, mulai dari sahur, sholat subuh, kemudian sholat sunat yang lain, tarawih segala macam. Di samping memang beban kerja yang memang harus berpikir tersendiri untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Nah itu aja sebenarnya, nggak terlalu luar biasa nggak, tapi harus bisa membagi waktu aja. Berarti masih melaksanakan tarawih di masjid atau masih, di rumah? Saya terus terang walaupun Kementerian Agama sudah membuat surat ke pemerintah kabupaten, kabupaten sudah menyalurkan ke seluruh masjid se-Kabupaten Lebong, tetapi saya sendiri secara pribadi masih mengikuti tarawih di masjid, sholat subuh di masjid. Karena apa? Saya yang terpenting adalah protokol kesehatannya itu yang perlu dijaga seperti itu aja. Oke Pak, apakah ada menu favorit Bapak dan keluarga saat bulan Ramadan atau yang ditunggu-tunggu untuk buka puasa? Enggak ada. Kalau saya karena sudah melaksanakan ibadah haji, tentu kalau buka puasa yang manis-manis saja yang seperti manis-manis itu. Saja. Nah, kayak korma, kayak segala macamnya seperti itu. Yang penting bukanya manis, tetapi porsi makan itu biasa aja lah. Kayak kesukaan saya seperti itu adalah jengkol, sama, berarti petai, kemudian sambal-sambal, lalapan, kayak gitu aja, nggak ada yang istimewa, seperti biasa aja lah. Seperti biasa aja. Adakah tips dari Bapak bagaimana Bapak mempertahan daya tahan tubuh itu sendiri selama bulan Ramadan ini, Pak? Ya, yang pasti seperti yang saya bilangkan tadi adalah membagi waktu tadi. Jadi waktunya kerja, waktunya istirahat, waktunya sholat, kayak gitu. Nah, agar bisa membagi waktu ini aja, saya pikir pasti tetap fit seperti itu. Nah, jangan digunakan misalnya harusnya tidur jam 10 malah jam 12, jam 1 seperti itu. Nah, itu daya tahan tubuh pasti menurun seperti itu. Kalau waktunya capek kerja, istirahat seperti itu. Jalani protokol seperti itu aja, nggak ada masalah. Nah, pemirsa Lebong TV, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Sekda Kabupaten Lebong. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV bersama. Nyondak juga.